Shalom dan selamat siang, salam sehat dan tetap semangat buat kalian semua. Kita bertemu kembali untuk kita menyelesaikan pembahasan bab 4 hari ini tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Silakan kalian simak video pembelajaran ini dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan yang ingin dicapai, kalian mampu menganalisis secara kritis masalah perceraian yang terus meningkat sebagai dampak dari keluarga yang tidak kuat. 2. Memaknai keluarga yang dibangun di atas Kristus sebagai batu yang kokoh berdasarkan Matius pasal 7 ayat 24-27. Dan yang ketiga, menghayati dan memaknai keluarga sebagai pondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. Dan yang keempat, kalian mampu menjelaskan aspek-aspek karakter bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran, namun sebelumnya silakan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 7 ayat 24-27 dan juga Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kita masuk dalam pembahasan kepribadian yang kuat. Kepribadian atau karakter yang kuat hanya dapat terbentuk dalam keluarga yang harmonis, yang di dalamnya terdapat sejuta cinta, kasih sayang, serta integritas. Setiap keluarga Kristen harus mampu menjadi model pendidikan terbaik bagi anak-anak. Keluarga sebagai model pendidikan harus menjalin komunikasi yang efektif dengan semua anggota keluarga. Komunikasi merupakan sarana pengungkapan dan penyampaian sesuatu dalam membangun relasi antara anggota keluarga. Komunikasi yang sehat sangat menentukan dalam mempengaruhi dan memberikan dukungan serta motivasi bagi anggota keluarga dalam perkembangan kehidupannya. Kemampuan mengomunikasikan ide dan perasaan berguna untuk memahami satu dengan yang lain secara tepat, sehingga orang lain dapat memperhatikan dan mengasihi serta dapat belajar menyelesaikan masalah dan konflik, sehingga dapat saling mendekatkan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan hubungan antar anggota keluarga. Dengan kata lain, hanya keluarga yang memiliki fondasi yang kuat dan kokoh akan memberikan dampak bagi setiap anggota keluarganya. Setiap anak dan remaja akan tumbuh dalam terang kasih dan firman Tuhan yang menuntunnya dalam mengarungi masa depan yang cerah dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Untuk menjadi pribadi Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga termasuk anak-anak perlu selalu membiasakan hidup dalam pola hidup Kristiani setiap hari. Pembiasan hidup adalah hal yang paling penting, sekaligus merupakan suatu kebutuhan. Dalam hal ini, kita perlu membiasakan berelasi secara sengaja dengan Tuhan, sehingga pengembangan kehidupan dengan Tuhan menjadi suatu kebutuhan. Sebagaimana setiap hari kita membutuhkan makan dan minum untuk kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani juga perlu dijadikan kebiasaan setiap hari. Kita dapat meneladani kebiasaan hidup dari jemaat mula-mula yang tertulis dalam kitab Para Rasul.
pasal 2 ayat 42 sebagai berikut. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 42. Dalam ayat ini mengandung beberapa hal yang menarik dalam mengembangkan kebiasaan hidup rohani setiap hari, yaitu pertama, pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya setiap hari kita harus bertekun dan setia untuk membaca dan memahami Alkitab sebagai pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, persekutuan bersama. Tiga, berkumpul, membacakan roti atau melakukan perjamuan kudus. Dan yang empat, berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, sesama, dan gereja. Berikut minimal 3 hal yang harus dibiasakan dalam kehidupan rohani dalam keluarga maupun secara pribadi. Misalnya, di pagi hari beribadahlah secara singkat, kurang lebih 10 menit bersama keluarga, bapak, ibu, anak-anak, dan orang yang tinggal dalam keluarga. Kemudian yang kedua, siang hari secara pribadi sekitar jam 12 siang atau sesudah makan siang dalam sikap berdoa, hayati dan hafalkan doa Bapa Kami dan hukum kasih sebagaimana yang tertera dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Dan yang ketiga, pada malam hari sebelum atau sesudah belajar membaca Alkitab dan refleksi terhadap apa yang terjadi pada hari itu. Hal ini dapat dilakukan dengan metode PPA. Kemudian refleksikan apa yang Allah telah lakukan terhadap pribadi dalam kegiatan-kegiatan yang telah terjadi sepanjang hari. Hal ini bisa direnungkan maupun dituliskan. Kita masuk dalam karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Pribadi Kristen yang kuat harus juga mempunyai aspek karakter bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan karakter bangsa adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada anak dan remaja yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Apa saja aspek bangsa yang dapat mendukung pribadi yang kuat? Sebagai berikut. Pertama, religius, yaitu sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dan sikap rukun dengan pemeluk agama lain. Dua, jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Tiga, toleransi, yaitu tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Empat, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku dalam mengupayakan sesuatu tanpa putus asa atau dengan kata lain mau bersusah payah. 6. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri, yaitu sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa di
atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 12. Menghargai prestasi, yaitu sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 13. Bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan yang mampu menjalin relasi positif dengan orang lain sebagai saudara dan sahabat. 14. Cinta damai, yaitu sikap yang suka damai, menghargai orang lain yang tumbuh dari hati yang bersih. Juga dengan sadar menghindari konflik yang destruktif dan tidak membangun. 15. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 16. Peduli lingkungan, yaitu tindakan yang mencintai lingkungan, selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. 17. Peduli sosial, yaitu tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dan 18. Tanggung jawab, yaitu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan. Bagi orang Kristen, memiliki karakter bangsa memang sangat penting, dan hal itu dapat mendukung karakter Kristen yang dibangun dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan Yesus meringkaskan karakter Kristen itu adalah melakukan hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Demikian bab 4 tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Sudah berakhir. Dari pelajaran ini, hal yang dapat kita simpulkan adalah: pertama, keluarga yang kuat jika memiliki fondasi yang kuat. Fondasi bagi keluarga Kristiani adalah Kristus. 2. Keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh berakar dalam Kristus. Dan yang ketiga, syarat menjadi keluarga yang kuat, setiap keluarga Kristen harus tetap tinggal dan memiliki prinsip kuat, yaitu komitmen utama adalah Tuhan. Artinya, dengan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, maka otomatis akan membentuk pribadinya memiliki karakter kuat. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga mau memikirkan kepentingan orang lain juga. Sebagaimana hukum kasih, jika kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita tanpa memandang perbedaan. Tugas yang harus kalian kerjakan hari ini adalah buatlah refleksi. Sejauh mana kehidupan keluargamu menjadikan Kristus sebagai dasar atau fondasi, serta sikap apa yang harus dilakukan untuk mendukung dan mendorong keluargamu agar tetap bertumpu pada Kristus. 2. Tuliskan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki keluarga dan dirimu sendiri secara pribadi, serta upaya yang harus dilakukan. Silahkan selamat dikerjakan. Kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelum kalian melanjutkan aktivitas kalian kembali, silahkan kalian tutup dalam doa secara pribadi. Silakan.
Kakak ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.